Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa kembali. Kali ini kita akan membedah hakikat sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak bersama. Sila keempat dari Pancasila ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 9 kata yang disematkan dalam sila keempat Pancasila tersebut. Padahal 9 kata itu intinya hanya satu, permusyawaratan atau perwakilan. Itu tadi, permusyawaratan saja atau perwakilan saja. Di situ ada tanda atau ada garis miring, atau kalau dalam logika garis miring itu maksudnya disjungsi atau gitu kan. Jadi perwakilan saja atau permusyawaratan saja atau perwakilan saja, pilih salah satu di antara dua. Sila kerakyatan ini mengandung maksud sosiopolitik karena di situ memunculkan istilah kerakyatan yang dipimpin, ada pimpin-pimpinnya itu. Terus ada musyawarah, ada perwakilan, itu mengandung maksud atau mengandung muatan sosiopolitik atau politik, bisa dibilang politik kebangsaan, yang nantinya akan membahas tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, dasar hukum, dan seterusnya. Nah, kerakyatan itu maksudnya apa? Di situ ada kerakyatan, berarti kata dasarnya ada rakyat. Rakyat itu siapa yang dimaksud rakyat? Ya kita ini. Semua bangsa Indonesia itu rakyat. Termasuk yang jadi presidennya juga rakyat dia. Awalnya dia jadi rakyat. Yang jadi DPR juga rakyat dia. Yang jadi guru, yang jadi tentara, yang jadi polisi, dan seterusnya, itu juga semuanya rakyat. Hanya bedanya kalau saya rakyat yang tugasnya menjadi dosen, kalau dia rakyat yang tugasnya menjadi presiden, ada rakyat yang tugasnya menjadi DPR, dan seterusnya. Semuanya rakyat. Kerakyatan. Nah, paham tentang kerakyatan ini yang kita kenal dengan paham demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maksudnya apa di situ? Kenapa harus dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat? Muter-muter itu. Maksudnya apa? Intinya adalah rakyat berkuasa, kekuasaan di tangan rakyat. Semua yang menentukan itu rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang begitu besarnya, itu punya siapa? Punya rakyat Indonesia. Siapa yang berkuasa? Rakyat Indonesia. Rakyat yang bertugas sebagai presiden, rakyat yang bertugas sebagai DPR, rakyat yang bertugas sebagai aparat. Dan toh nanti gantian, 5 tahun sekali pasti gantian. Seperti itu. Itu artinya rakyat yang berkuasa. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah atau kebijaksanaan itu maksudnya apa? Kenapa harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan? Kenapa bukan dipimpin oleh yang lain? Dipimpin oleh diktator, atau dipimpin oleh raja, atau dipimpin oleh presiden? Enggak. Tapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah atau kebijaksanaan itu tadi. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah ini mengandung maksud win-win solution. Masing-masing orang untung, masing-masing
Masing-masing golongan merasa diuntungkan, masing-masing golongan itu tidak ada yang dirugikan, semuanya diuntungkan, win-win solution, semuanya menang. Kalau hanya memenangkan satu pihak, pasti yang lain akan berontak. Kalau memenangkan satu pihak, yang sini dimenangkan, yang sini berontak, yang sini dimenangkan, yang situ berontak, dan seterusnya. Makanya harus win-win solution, semuanya diayomi, semuanya dipikirkan, semuanya dibantu, semuanya dimenangkan sehingga aman sejahtera. Nah, permusyawaratan itu berasal dari kata musyawarah atau diskusi atau urun rembuk atau saling komunikasi. Ada forum tersendiri untuk komunikasi, ada forum tersendiri untuk diskusi mengenai negara, kenegaraan, dan seterusnya ya. Bentuk-bentuknya, pernik-perniknya. Permusyawaratan itu tujuannya untuk apa? Untuk mencapai mufakat, kesepakatan bersama. Kalau tidak ada kesepakatan bersama, untuk apa musyawarah? Gitu kan? Untuk apa dimusyawarahkan? Kalau hanya keputusan dari satu pihak, kenapa harus dimusyawarahkan? Kan gitu. Jadi musyawarah itu tujuannya untuk mendapatkan kesepakatan bersama atau yang disebut mufakat itu tadi. Nah, musyawarah ini bisa dalam bentuk musyawarah beneran, artinya semua anggota terlibat dalam satu forum musyawarah, atau musyawarah dalam arti perwakilan. Dewan perwakilan. Dewan perwakilan itu yang akan menyelenggarakan musyawarah untuk membahas permasalahan-permasalahan bangsa, kepentingan-kepentingan bangsa, dan seterusnya. Nah, itulah fungsi musyawarah. Nah, kemudian bentuk negara Indonesia itu apa? Memungkinkan untuk diselenggarakannya musyawarah, biasanya bentuknya tidak jauh dari republik itu tadi. Itu kembali, publik itu rakyat. Republik itu ya demokrasi. Republik. Demokrasi. Republik itu lawan dari bentuk kerajaan atau bentuk monarki. Kerajaan, kesultanan, khilafah, atau negara yang dikuasai oleh segelintir orang atau segelintir keluarga, itu namanya monarki. Kemudian sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia itu apa? Nah, ternyata Indonesia pernah memberlakukan sistem parlementer dan presidensial. Apa bedanya parlementer dan presidensial? Gini, sistem republik atau demokrasi parlementer, parlemen itu di sana ada dua sosok, kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau dalam parlementer, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, itu parlementer. Kalau dalam presidensial, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya juga presiden. Presiden merangkap jabatan dari kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi kalau itu tadi presidensial, itu presiden yang merangkap jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau parlementer itu parlemen yang mengatur pemerintahan, roda pemerintahan itu parlemen atau perdana menteri itu tadi. Perdana menteri sebagai ketuanya, kemudian dia membentuk kabinet, menteri-menteri, dan strukturalnya itu dalam parlementer, dalam sistem parlementer seperti itu. Nah, dasar hukum atau konstitusi yang berlaku di Indonesia atau kesepakatan bersama itu tadi, itu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Pancasila itu dasar negara ya, Pancasila itu dasar negara. Tapi kalau dasar hukum itu Undang-Undang Dasar 1945. 45. Orang dulu menyebutnya seperti itu. Sekarang kita berbicara tentang sekelumit sejarah. Mari kita kembali mengingat tentang sejarah kepemerintahan
atau sejarah administrasi kenegaraan di Indonesia itu seperti apa. Di awal era kemerdekaan 1945 sampai 1949, Indonesia sudah menganut bentuk republik, sistemnya presidensial, dan dasar hukumnya Undang-Undang 1945. Kemudian 1949 sampai 1950 berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Ada kata serikatnya, itu sama dengan Amerika ya, jangan lupa itu. Bentuknya tetap republik, tapi sistemnya parlementer semu, dan dasar hukumnya konstitusi RIS. Konstitusi RIS itu seperti apa nanti silahkan kalian cari sendiri. Nah, kemudian era 1950 sampai 59 ini RIS berubah, RIS bubar, kembali ke bentuk republik. Era 1950 sampai 1959, 50 sampai 59 itu bentuknya republik dan sistemnya parlementer murni. Tapi dasar hukumnya Undang-Undang 1950, pakai undang-undang baru. Waktu itu ya, pakai undang-undang baru waktu itu. Kemudian 1959 sampai sekarang berapa? 2024. Itu kembali ke bentuk awal era kemerdekaan itu. Bentuknya republik tetap ya. Kemudian sistemnya presidensial. Itu tadi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dasar hukumnya kembali ke Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Indonesia pernah menganut sistem presidensial, parlementer dan juga presidensial. Ternyata parlementer tidak bisa untuk Indonesia, karena pada era 4950 itu terjadi gejolak. Banyak negara-negara, banyak daerah-daerah yang ingin merdeka, banyak kerusuhan waktu itu ya. Kalau kalian pernah belajar sejarah Indonesia, sejarah nasional, ada banyak terjadi pemberontakan, kerusuhan di era 49 sampai tahun 50 itu. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas bahwa hakikat dari sila pertama sampai sila ketiga ya. Hakikat sila pertama itu merupakan pengakuan Pancasila bahwa manusia Indonesia itu merupakan makhluk Tuhan. Kemudian sila yang kedua pengakuan bahwa manusia itu makhluk sosial. Kemudian sila yang ketiga adalah pengakuan bahwa manusia itu makhluk individu. Nah, sila keempat ini pengakuan apa gitu kan. Nah, ternyata sila keempat ini adalah metode yang dipakai untuk mewujudkan ketiga pengakuan tadi. Ketiga prinsip tadi yang dipakai. Ternyata sila keempat ini merupakan metode yang dipakai untuk mewujudkan hakikat dasar bangsa Indonesia yang tiga itu tadi. Hakikat dasar manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk individu baru bisa terwujud hanya melalui yang disebut demokrasi itu tadi. Tanpa demokrasi mustahil ketiga prinsip dasar ini terwujud, bisa diwujudkan. Itu mustahil. Jalan satu-satunya yang mungkin dicapai adalah demokrasi. Sila keempat itu tadi. Sila kerakyatan ini merupakan metode atau langkah atau cara untuk mewujudkan cita-cita luhur hidup berbangsa dan bernegara. Cita-cita luhur dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita berbicara tentang filsafat, kita kembali ke filsafat ya. Kalau Pancasila ini kita ibaratkan sebagai sebuah sistem filsafat, tentu di sana ada yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologinya ini ada di sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Ontologinya di sana.
hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, hakikat manusia sebagai makhluk individu, hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian sila keempat ini merupakan epistemologinya. Bagaimana prinsip dasar yang tiga ini bisa terwujud? Tentu melalui sila keempat yang disebut demokrasi itu tadi. Cita-cita luhur hidup berbangsa dan bernegara, cita-cita luhur dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia itu apa? Itu ada di sila kelima. Nah, sila keempat merupakan metode yang ditempuh untuk mewujudkan sila kelima itu tadi. Nah, demokrasi yang di Indonesia itu sama nggak dengan demokrasi di negara-negara lain di Eropa, di Asia yang lain? Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila apalagi itu? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasari atas landasan Pancasila. Demokrasi yang bertanggung jawab kepada satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan, dan tiga persatuan dan kesatuan. Demokrasi yang bertanggung jawab kepada satu Tuhan yang Maha Esa, dua kemanusiaan, dan tiga persatuan dan kesatuan bangsa. Cakupan dari demokrasi Pancasila ini sangat luas. Segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dicakup oleh demokrasi Pancasila. Idealismenya seperti itu, meski prakteknya itu tidak semudah yang dicita-citakan, tapi kita sebagai bangsa yang optimis yakin bahwa suatu saat pasti cita-cita ideal dari Pancasila akan terwujud. Meskipun kita harus bersabar, karena demokrasi ini memiliki banyak sekali kendala, kelemahan. Antara lain seperti yang pertama, biayanya terlalu tinggi, baik biaya penyelenggaraan maupun biaya infrastruktur. Seperti misalnya ada pemilu, aturannya harus dibentuk, logistiknya harus disiapkan, kemudian masyarakatnya harus diedukasi. Itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Terus yang kedua, pengambilan keputusan itu lambat, pembentukan aturan itu lambat, karena harus melalui tahapan eksekutif, legislatif, dan seterusnya. Jadi pengambilan keputusan lambat. Kemudian yang ketiga, ada dominasi mayoritas. Partai mayoritas itu biasanya menguasai keputusan. Partai yang mayoritas atau suku yang mayoritas itu akan mendominasi pemerintahan. Resikonya seperti itu. Kemudian yang keempat, rentan populisme. Maksudnya tokoh terkenal atau orang kaya itu sangat mudah mengambil simpati rakyat. Orang-orang seperti artis, public figure, tokoh terkenal, orang kaya, mereka sangat mudahnya membeli suara rakyat. Karena kenapa suara rakyat bisa dibeli? Karena rakyatnya bodoh, kurang terdidik. Itu menjadi kelemahan yang kelima, bahwa demokrasi itu tidak cocok untuk situasi masyarakat yang tidak terdidik. Masyarakat yang kurang terdidik itu sangat mudah dimanipulasi. Demokrasi hanya cocok di kalangan, di lingkungan masyarakat yang sudah terdidik, yang keputusannya mutlak, murni dari dalam dirinya sendiri, tidak mudah dimanipulasi, tidak bisa dibeli, tidak bisa diombang-ambing, tapi suaranya muncul atas dasar kesadaran sendiri, atas dasar kekritisannya, atas dasar pemikiran kritisnya sendiri. Itulah kelemahan dari demokrasi. Jadi demokrasi ini meskipun ideal, tapi secara praktek di negara kita itu berat.